Ya, baik. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk tampilan share screen-nya di layar sudah bisa keluar ya untuk suaranya. Ya, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya sebagai bukti awal kehadiran pada siang hari untuk mata kuliah tersebut. Nah, di bagian ini ada beberapa hal yang nantinya akan bisa menjadi bahan diskusi ya, atau pertanyaan. Ada beberapa hal. Yang pertama, eh, pada saat melakukan perhitungan di perpindahan panas, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi maupun secara konduksi ini seringkali melibatkan namanya resisten atau hambatan. Hal-hal apa saja yang menjadikan resisten tersebut terjadi? Yang pertama adalah thermal conductivity, kemudian luas penampang yang mengalami kontak dengan material. Selain itu, pengaruh juga terhadap tingkat kehalusan permukaan dan besarnya nilai tekanan atau pressure yang diberikan. Ya, di bagian selanjutnya adalah untuk share screen-nya sudah bisa keluar ya di layar. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Nah, ini adalah di pertemuan minggu yang lalu. Di pertemuan minggu sebelumnya menceritakan tentang masalah kontak atau bagian yang menjadikan hal tersebut sebagai resisten. Resisten itu adalah hambatan, hambatan yang memberikan pengaruh terhadap besarnya laju aliran panas yang akan mengalami perpindahan. Ya, nah ini adalah bagian yang bisa dilihat di gambar. Eh, ada kondisi A, kemudian ada kondisi B ya. Untuk kondisi A dan kondisi B ini mengalami perbedaan. Yang kondisi A dengan kondisi yang ideal, sedangkan kondisi B merupakan kondisi aktual. Aktual itu kondisi yang sesungguhnya. Jadi dalam realnya atau dalam keadaan yang sesungguhnya, inilah yang seringkali terjadi di berbagai macam sistem perpindahan panas. Ini adalah kondisi aktualnya. Untuk kondisi ideal, ini merupakan bagian dari kondisi secara teori atau secara uh, asumsi ya, mengasumsikan atau menganggap keadaannya, kondisinya sempurna. Nah, dari perbedaan kondisi tersebut menyebabkan adanya perubahan atau uh, terjadinya resisten yang berbeda. Sebagai contoh untuk penerapan di bagian ini, yang pertama adalah untuk heatsink dan prosesor yang seringkali dijumpai ya di berbagai macam komputer atau perangkat elektronik, seringkali didapatkan heatsink dan prosesor. Hambatan kontak termal terjadi antara heatsink dan prosesor yang dapat mempengaruhi kinerja pendingin. Hambatan bisa ditimbulkan yang pertama karena ada kotoran ya, atau bagian
bisa dikatakan debu atau ada partikel yang menempel di antara dua lapisan, dua layer tersebut, layer satu, layer dua atau lapisan satu dan lapisan dua ini menyebabkan timbulnya resisten. Kemudian sambungan antar pipa, hambatan kontak termal terjadi pada sambungan. Seringkali misalkan ada pipa satu, misalnya ini ilustrasi ya, ini ada pipa satu, kemudian pipa ini dicoba disambungkan, misalnya biar ada perbedaan ya, dengan gambar warna yang berbeda. Nah, sambungan inilah yang menjadi nilai R atau nilai resisten pada saat pipa tersebut mendistribusikan panas dari pipa pipa satu menuju ke pipa 2. Kemudian dampaknya apa dari adanya resisten? Yang dampaknya kalau di peralatan elektronik ini bisa menyebabkan eh, panas berlebih. Jadi panasnya itu akan mengalami penumpukan atau mengalami penyumbatan di bagian resisten tersebut. Nah, inilah yang menjadikan hal yang penting pada saat ingin membuat suatu sistem yang berhubungan dengan thermal. Jadi pastikan bahwa eh, sistem tersebut bisa melakukan atau bisa memindahkan panas dengan baik dari lapisan satu menuju ke lapisan 2. Ya, lalu bagian yang berikutnya adalah effect of metal. Bagaimana dampak terhadap logam yang di coating. Coating itu artinya diberikan lapisan. Kenapa hal ini dilapis atau diberikan lapisan? Karena secara umum atau secara general, logam itu pasti ada bagian yang tidak sempurna. Ya, dikatakan tidak sempurna, misalkan ini ada apa namanya plat ya. Nah, di bagian sini pada saat logam tersebut dibuat atau dibentuk, seringkali ada bagian yang berpori atau bisa dikatakan ada bagian yang berlubang. Nah, inilah fungsi dari coating tersebut atau fungsi dari lapisan tersebut untuk bisa meningkatkan thermal kontak secara conductance. Nah, ketika ini uh, apa namanya dipetakan ya ke dalam bentuk grafik, untuk grafik yang berwarna hitam, ini tampilannya warna hitam. Kemudian di bagian selanjutnya ada grafik yang berwarna bisa dikatakan ini warna biru ya. Nah, ada perbedaan antara antara grafik tersebut untuk lapisan yang tidak dilapisi oleh lapisan uncoated dan coat, ini ada perbedaan nilai thermal conductivity. Jadi bisa dipelajari atau bisa dipahami bahwa lapisan yang diberikan atau memberikan lapisan pada permukaan atau eh, dasar atau surface ya permukaan dari suatu eh, material tertentu, sebut saja materialnya di grafik ini dicontohkan ada steel dari permukaan tersebut berupa baja,
Ini seringkali diberikan lapisan. Tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan nilai thermal eh, konduksinya, nilai apa thermal konduktansnya. Jadi ketika lapisan tersebut ada permukaan yang tidak rata atau bagian yang berlubang dengan menutupi permukaan tersebut sehingga menjadi lebih halus, maka bisa memberikan nilai thermal peningkatan nilai thermal konduktansnya. Ini bisa dibaca dari penjelasan dari grafik. Misalkan untuk steel, ketika tanpa lapisan, thermal conductivity-nya rendah. Kemudian setelah diberikan lapisan, maka terjadilah peningkatan atau terjadinya penambahan untuk thermal conductance-nya. Ya, hubungan antara konduktansi thermal, kontak thermal, dan tekanan kontak ini dijelaskan di grafik ini untuk berbagai material. Yang digambarkan yang pertama adalah steel, baja, kemudian aluminium, aluminium alloy ya, ini campuran, nikel, dan eh, bronze. Itu adalah material yang bisa meningkatkan thermal konduk thermal conductivity-nya, meningkatkan thermal kontak konduktansnya. Nah, selain memberikan coating lapisan, yang perlu dipahami juga pengaruh terhadap besarnya nilai tekanan atau nilai kontak pressure. Kontak pressure itu kontak antara dua material yang berbeda, material satu dengan material dua, lalu diberikan tekanan. Nah, dari grafik bisa menjelaskan semakin besar nilai tekanan, ini membacanya ke kanan ya, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 100, 1000, dan 10.000 kilonewton per meter kuadrat. Dari grafik memberikan penjelasan bahwa nilai thermal konduk thermal kontak konduktansnya mengalami peningkatan. Nah, itu berlaku untuk semua material. Jadi bisa dipahami bahwa dengan menambahkan atau memberikan kontak pressure yang kuat atau memberikan kontak yang uh, tinggi terhadap material yang memiliki perbedaan suhu antara material satu dengan material dua, ini bisa memberikan kenaikan terhadap nilai thermal conductance-nya. Ya, ini merupakan bagian yang secara umum bisa dipahami bahwa penjelasan dari bidang untuk bidang X ya, karena ini ditampilkan dalam tampilan 2D, dua dimensi. Ini adalah aksis X-nya, dan ini adalah aksis Y. Untuk sumbu X menjelaskan berapa besar nilai tekanan. Jadi pada saat melakukan pembacaan, membacanya dari kiri ke kanan ya, 10 pangkat 2 artinya 100, kemudian ke kanan 10 pangkat 3, 1000, dan ini skalanya 10 pangkat 4, 10.000 dengan satuan kilonewton per meter kuadrat. Untuk nilai X-nya menjelaskan besarnya nilai tekanan. Kemudian Y ini adalah eh, penjelasan yang memberikan arti bahwa terjadinya peningkatan nilai
konduktansi kontak termal. Jadi pada saat nilai tekanannya ditambahkan, maka secara inline ya atau secara linear berbanding lurus, artinya kalau dari membaca dari grafik ini adalah grafik yang berbanding lurus. Semakin besar nilai tekanan yang diberikan bisa meningkatkan nilai thermal eh, kontak konduksinya. Ya, lalu yang bagian berikutnya ini hanya menjelaskan apa warna ya. Kalau tadi di bagian yang sebelumnya hubungan antara nilai X dan Y, kemudian warna ini memberikan arti bahwa warna hitam untuk bagian yang belum diberikan lapisan, sedangkan yang coat itu adalah warna yang untuk material yang sudah diberikan lapisan. Nah, ini uh, materialnya cukup banyak ya yang dipergunakan, tetapi yang diilustrasikan di bagian ini hanya beberapa material. Yang pertama itu adalah nikel. Ini merupakan salah satu dari material konduktor ya. Konduktor artinya penghantar kalor untuk bisa menghantarkan panas. Kemudian stainless steel. Stainless steel juga ditampilkan di bagian ini. Ini ada stainless steel, bronze, dan aluminium campuran. Material-material ini secara umum dari keempat material yang digambarkan ini memberikan arti bahwa nilai tekanan atau pressure itu berbanding lurus terhadap kenaikan nilai thermal kontak konduksinya. Jadi pada saat tekanan dinaikkan, jangan simbol ke atas ya, tekanan dinaikkan, maka nilai nilai thermal kontaknya itu juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini merupakan bagian konsep dasar ya untuk memahami bagaimana prinsip dasar panas tersebut mengalami perpindahan secara konduksi yang dipengaruhi oleh adanya tekanan, kontak pressure, dan eh, lapisan yang diberikan. Jadi ada material yang dilapisi dengan material yang tidak dilapisi berpengaruh terhadap perubahan kenaikan thermal kontak konduktansnya. Ya, lalu apa yang bisa didapatkan atau bisa diobservasi dari memahami grafik ini? Yang pertama adalah untuk pengaruh tekanan kontak secara umum, semakin tinggi tekanan kontak bisa memberikan nilai perubahan kenaikan konduktansi termal. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan celah. Jadi bisa dibayangkan ketika ada, misalkan ini diilustrasikan ya, ini ada material satu, kemudian biar ada perbedaan dengan warna berbeda. Nah, ini adalah material dua. Material satu dan material dua, misalkan ini material satu dan ini adalah material dua, ketika diberikan nilai tekanan, tekanannya di arah berlawanan ya. Misalkan tekanan satu ini berapa nih?
10 ya, 10 pangkat 3 dengan perubahan misalkan ditambah lagi tekanannya 10 3,5. Nah, dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa semakin tinggi konduktansi kontak termal ini bisa menyebabkan pengurangan celah. Jadi kalau bisa dibayangkan jika di sini ada rongga atau ada celah antara material satu dengan material 2, karena kontaknya diberikan nilai tekanannya menambah atau ditingkatkan, menyebabkan material tersebut mengalami pengurangan celah. Jadi celahnya tertutup ya, tertutup oleh material satu dan material 2 yang diberikan nilai tekanan yang lebih besar. Inilah fungsi dari pengaruh tekanan terhadap panas yang akan mengalami perpindahan. Kemudian kutit ya, lapisan dan tanpa lapis. Material yang dilapisi umumnya memiliki konduktivitas kontak termal lebih tinggi. Jadi pada saat material tersebut di, dibuat atau dipabrikasi, diproduk ya. Kemudian material ini langsung digunakan tanpa diberikan lapisan. Ini akan menghasilkan perbedaan terhadap thermal kontak konduktansinya. Jadi semakin besar nilai lapisan yang diberikan atau lapisannya semakin bagus, maka memberikan hasil yang cukup signifikan ya perubahannya. Jadi kalau ini dilihat dari grafiknya, arah nilai perubahan terhadap thermal kontak konduktansinya itu mengalami perubahan yang cukup eh, bagus atau cukup signifikan perubahannya. Nah, yang ketiga adalah komparasi material. Yang pertama ada material steel, aluminium, dan selanjutnya nikel, dan terakhir adalah bronze. Ini memberikan arti bahwa perbandingan material, berbagai jenis material menunjukkan nilai konduktansi kontak termal yang berbeda-beda, walaupun material tersebut sama-sama dilapisi. Misalkan material yang pertama adalah material steel, diberikan lapisan, kemudian material aluminium itu juga diberikan lapisan, akan mengalami perbedaan. Jadi akan mengalami perbedaan, ini bisa dilihat ya di bagian ini. Ketika materialnya yang warna hitam, ini warna hitam. Nah, ketika material tersebut dilapisi dengan tak dilapisi itu memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap nilai thermal kontaknya. Jadi pada saat material tersebut dilapisi berpengaruh terhadap perubahan thermal konduktif, perubahan thermal kontak konduktansinya. Nah, kemudian apa saja implikasi? Implikasi itu artinya penerapan, penggunaan. Nah, ini seringkali didapatkan. Yang pertama adalah untuk perbedaan panasnya. Grafik ini sangat relevan untuk pemilihan bahan yang seringkali dipergunakan interface antar material. Interface itu kontak ya, kontak secara langsung
Phase itu permukaan kontak secara langsung antar material, terutama di aplikasi seperti pendinginan untuk CPU, Central Processing Unit, atau sistem perpindahan panas lainnya. Nah, ini eh, seringkali misalnya prosesor atau heatsink, bagian permukaan dari salah satu heatsink tersebut diberi lapisan tertentu atau dilapisi untuk tujuannya supaya bisa memberikan kenaikan ini, thermal kontaksnya. Lalu yang kedua, pentingnya rekayasa permukaan juga ditekankan. Penggunaan pelapis dapat secara signifikan mempengaruhi performa. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Jenis lapisan apa yang diberikan, kutit atau lapisan apa yang dipasang pada permukaan tersebut bisa berdampak terhadap thermal kontak konduktansnya. Jadi pada saat penggunaan kutitnya berbeda, ini akan memberikan dampak terhadap kenaikan thermal kontak konduktansnya. Lalu desain sistem harus mempertimbangkan karakteristik. Karakteristik itu adalah sifat ya, material, sifat dari material yang digunakan, serta kondisi operasionalnya agar efisien dalam hal ini di bagian panas yang dipindahkan. Ini merupakan implikasi yang seringkali dipergunakan. Nanti kalau misalnya ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir, bisa saja melakukan analisis bagaimana pengaruh eh, perpindahan panas yang terjadi secara konduksi terhadap berbagai macam material pada saat material ini diberikan lapisan tertentu, misalkan lapisan dengan komposisi satu, kemudian lapisan dengan komposisi dua, komposisi tiga, dan seterusnya, nanti bisa mendapatkan karakteristik karakteristik dari material yang digunakan terhadap perubahan nilai thermal kontak konduktansnya. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke materi selanjutnya yang menceritakan media berpori ya. Kalau tadi eh, thermal conductance atau kontak resisten, bagian selanjutnya adalah media berpori. Media berpori ini juga memberikan nilai resisten atau nilai hambatan terhadap panas yang dipindahkan. Untuk share screen-nya sudah bisa terlihat ya di tampilan. Ya, yang pertama adalah perpindahan panas menggunakan poros media. Untuk perpindahan panas dengan menggunakan poros media atau dengan nama lainnya itu media yang mempunyai pori atau media yang eh, ada lubang-lubang kecil. Seperti apa membayangkan media berpori itu ya, bayangkan saja seperti spon ya, atau bagian bagian apa media yang mempunyai lubang-lubang atau celah-celah kecil, itu adalah media berpori. Sebagai contoh, media berpori di sini contohnya pasir. Pasir itu adalah masuk dalam kategori media yang mempunyai lubang-lubang kecil atau celah-celah kecil ya. Pasir, jadi bisa dilihat ketika ada air atau ada bagian yang
masuk, maka fluida tersebut akan masuk ke dalam celah atau lubang tersebut. Bagian selanjutnya batu. Batu juga merupakan media berpori ya. Karena batu juga bisa merembes atau meresap air yang masuk. Jadi pada saat misalnya batu batu rumah ya, kalau yang di rumah itu batu apa? Batu bata merah. Nah, itu adalah salah satunya media berpori. Jadi pada saat ada air hujan yang mengenai dinding secara perlahan air hujan tersebut akan terserap masuk ke dinding tersebut. Kemudian spons yang tadi diceritakan itu adalah bagian media berpori. Poros media yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan material padat sehingga perpindahan panas melalui poros media dapat dijelaskan dengan konsep yang berbeda. Konsepnya dinamakan konsep khusus. Nah, seperti apa konsepnya? Nah, ini adalah teorinya untuk media berpori. Jadi bisa dilihat dari ilustrasi gambar. Yang pertama, ini adalah gambar A ya. Di gambar A diilustrasikan bahwa di gambar ini Qx itu heat flux atau laju aliran panas yang mengalir dari T1 menuju T2. Nah, karena media yang dilewati itu adalah media berpori, ini ada pori, kalau di zoom ya, diperbesar, ada lubang-lubang kecil ya di bagian sini. Nah, ini adalah yang dinamakan poros, media yang ada lubang-lubang kecil atau media berpori. Media berpori ini memberikan pengaruh terhadap nilai Qx. Nilai Qx itu dipengaruhi oleh pori-pori tersebut. Jadi semakin besar nilai lubang-lubang atau semakin besar pori-pori yang muncul atau keluar di area, sebut saja namanya area A ya. Area A ini, bidang A tersebut, maka dipastikan nilai heat flux-nya mengalami penurunan. Nah, yang pertama adalah nilai yang memberikan tadi apa namanya eh, resisten. Resisten itu pertama adalah dipengaruhi oleh nilai L. L itu panjang ya, panjang dari sini ke sini berapa nilainya. Semakin panjang, maka nilai resistennya juga mengalami peningkatan. Kemudian nilai thermal conductivity ya, thermal conductivity dari material ini ada simbolnya epsilon, Ks, Kf, dan K effectiveness itu berapa besar nilai tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan desain atau rancangan, ketika menginginkan panas tersebut mengalami atau panas yang akan berpindah ya, itu mengalami penurunan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Bisa saja mengkondisikan atau membuat material tersebut dibuat menjadi material yang mempunyai pori atau poros sehingga panas yang dipindahkan akan mengalami penurunan, atau bisa saja melakukan manipulasi terhadap
material tersebut, misalnya di bagian ini tidak ada poros, tidak ada media berpori ya, tetapi di bagian material ini antara material satu dengan material duanya mempunyai nilai thermal conductivity atau nilai konduktivitas thermal yang berbeda antara material satu dan material dua. Jadi material satu ini adalah material duanya mempunyai thermal conductivity yang berbeda. Berbeda itu dalam arti cukup jauh ya. Misalnya yang satu misalkan nilainya 100, tapi yang dua misalnya 10 kali lipatnya nilainya 10. Antara 100 dan 10 itu kan perubahannya cukup jauh. Nah, maka nilai Qx atau laju aliran apa heat flux panas yang dipindahkan juga akan mengalami perbedaan. Oke, itu adalah secara sekilas gambaran mengenai media berpori juga memberikan kontribusi terhadap besarnya nilai laju aliran panas yang dialirkan. Nah, lalu bagaimana dengan perbedaan panas secara konduksi pada saat bagian tersebut terjadi pada objek yang bisa dikatakan silinder. Silinder tetapi mempunyai rongga. Di bagian silinder tersebut ada lubang besar atau lubang tertentu sehingga ini dinamakan silinder berongga. Suatu silinder panjang berongga dengan jari-jari dengan penjelasannya R. RI itu adalah R dalam, R inlet, dan RO ini outlet ya, jari-jari luar. Kemudian mempunyai panjang dengan simbolnya L. Objek yang silinder berongga ini dialiri panas sebesar Q, heat flux. Suhu permukaan dalam dan suhu permukaan luarnya adalah T0. T inlet, temperatur dalam, dan temperatur luar, T outlet. Jadi kalau digambarkan, penjelasannya seperti ini. Ini adalah tinggi atau panjang dari silinder tersebut. T0 temperatur di bagian sisi luar dan temperatur di bagian sisi dalam dari silinder rongga tersebut. Dan ini merupakan bagian radius atau jari-jari yang dimiliki oleh silinder tersebut. Nah, jika ini dianalogikan ke dalam bentuk rangkaian listrik, ya seperti ini sederhananya. Jadi ada ini analogi sederhana ya. Ada silinder di dalamnya itu ini dinamakan tadi rongga. Rongga itu ya berlubang ya, di dalam silinder tersebut mempunyai lubang yang sampai sini ya. Lubangnya itu eh, rongganya cukup besar. T1 dan T0 temperatur masuk dan temperatur luar. Nah, prinsip yang utama ketika heat transfer terjadi, jika ada perbedaan suhu, berarti harus ada perbedaan temperatur yang terjadi antara temperatur yang di dalam, ini lebih tinggi, di temperaturnya lebih tinggi, dan di luarnya temperaturnya lebih rendah, karena prinsip dari panas akan mengalir dari temperatur tinggi menuju ke temperatur yang lebih rendah. Pada saat panas tersebut mengalami perpindahan yang awalnya dari sini ya T1, ini juga sama ini T1, kemudian ini T0. Nah, T1 menuju T0 itu ada yang dinamakan penghambat.
Nah, inilah yang disebut dengan resisten. Resisten yang dimiliki oleh silinder berongga. Jadi pada saat panas mengalir, heat flux ya, laju aliran panas mengalir tersebut selalu dihubungkan dengan berapa besar nilai hambatan yang diberikan oleh material tersebut. Ini merupakan bagian yang penting yang perlu diketahui pada saat mendesain suatu heat pipe ya, atau pipa pipa panas. Jadi harus mengetahui berapa besar nilai resisten atau hambatan yang diterima atau yang diberikan oleh material tersebut. Nah, jika hal tersebut dilanjutkan atau diuraikan, nilai yang tadi ya, nilai tadi di sini ini sama ya, tadi nilai R1, kemudian ini R2, kalau digambarkan di bagian luar temperaturnya lebih dingin, sedangkan di bagian dalam ini temperaturnya lebih panas. Nah, perbedaan suhu atau perbedaan temperatur ini menyebabkan terjadinya heat flux, laju aliran panas. Yang perlu dihitung adalah ketika panas tersebut mengalami perpindahan, yang dipastikan bahwa nilai ini ya, panas yang ada di dalam pipa, koefisien konveksi, kemudian berapa besar nilai koefisien konveksi fluida yang dipergunakan tersebut, lalu menghitung luas permukaan 2 PR ya. Ini apa, bukan luas, apa, keliling ya, keliling dari apa, lingkaran tersebut. 2 pi dikali R dikali dengan L. Nah, itu adalah nilai eh, resisten atau nilai hambatan yang diterima oleh T temperatur panas dengan temperatur yang ada di bagian sini. Nah, ini ada, kalau dijelaskan dari gambarnya, T surface, permukaan satu. Untuk temperatur pada permukaan satu, berapa nilai temperaturnya? Temperatur pada permukaan satu itu ya ini nilainya. Nanti bisa diketahui nilai tersebut. Setelah mengetahui, nanti bisa dihitung temperatur di permukaan satu, kemudian temperatur di permukaan dua, dan temperatur di eh, lingkungan luar, itu berapa nilai suhunya, maka bisa didapatlah besarnya laju panas yang dipindahkan. Ya, ini merupakan tabel ya. Nanti bisa dilihat karena hanya sebagian tabelnya yang ditampilkan. Nanti secara lengkap, lebih detailnya bisa lihat di e-book mengenai thermal conductivity atau thermal konduktivitas yang dimiliki oleh beberapa material yang dipergunakan pada saat material tersebut digunakan sebagai untuk membuat silinder tersebut. Oke, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya perpindahan panas, konduksi. Ini masih cerita tentang konduksi ya. Jadi di beberapa minggu apa, dari awal sampai
akhir ini kita coba membahas masalah, masih masih menceritakan masalah konduksi, karena konduksi itu cukup banyak ya penggunaannya atau penerapannya. Dalam hal ini perpindahan panas secara konduksi bisa saja terjadi pada objek yang berbentuk plat, bisa saja terjadi pada objek yang berbentuk lingkaran atau berbentuk silinder. Nah, di bagian ini untuk contohnya penggunaan konduksi pada bagian silinder. Aliran panas hanya berlangsung ke arah radial. Arah radial itu artinya tegak lurus ya. Jadi kalau dibayangkan, misalnya ini ada pipa, pipanya itu ya anggaplah ini bulat ya lingkarannya. Nah, radial itu ya misalnya panasnya bersumber dari sini. Berarti arah panasnya itu secara radial, tegak lurus terhadap eh, sumber panasnya. Nah, ini ada. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah eh, sumber panas, titik tersebut merupakan sumber panas, aliran panas berlangsung ke arah segala arah ya, karena berbentuk lingkaran, silinder, eh, tegak lurus, luas bidang aliran panas dalam hal ini penggunaannya di silinder bisa dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu. Jadi diketahui terlebih dahulu luas dari silinder tersebut 2 dikali Pi dikali R dikali dengan panjang. Ini adalah panjang dari eh, silinder tersebut. Kemudian dari persamaan dasar ini kan persamaan dasarnya ini ya untuk silinder, maka bisa diturunkan ke dalam bentuk konsep hukum Fourier. Nah, konsep hukum Fourier itu yang pertama ada pengaruh nilai K, thermal conductivity. Jadi konduktivitas thermal dari material yang digunakan untuk membuat silinder tersebut, material apa yang dipakai? Apakah menggunakan dari tadi misalnya materialnya steel, baja atau aluminium, tembaga itu merupakan bagian dari nilai thermal conductivity. Selanjutnya nilai besarnya luas ya, luas apa radial arah silinder tersebut. Ya, ini bisa dihitung di sini. Luas permukaan A-nya itu kan kalau plat datar kan rumusnya Q sama dengan D apa bukan dx ya. Misalnya min min KA dt per dx. Nah, ini adalah eh, konsep dasar dari hukum Fourier untuk perpindahan panas secara konduksi. Karena ada perubahan, perubahan dalam hal ini nilai materialnya bukan nilai material, maksudnya material yang digunakan tidak lagi berupa plat, plat datar, tetapi berupa silinder, ini silinder ya, silinder, maka nilai A-nya ini berubah menjadi AR untuk simbolnya AR. Nah, dia harus terlebih dahulu mengetahui eh, luas permukaan dari silinder tersebut. 2 dikali 22/7. R ini merupakan radius jari-jari dari silinder tersebut. L ini adalah panjangnya. Jadi kalau kembali lagi ke gambar tadi, nah ini adalah L-nya. Itu adalah panjang dari silinder dan ini radiusnya.
Ya, jadi cukup mudah ya untuk memahaminya pada saat melakukan analitik atau analisis secara teori bagaimana panas tersebut mengalami perpindahan panas secara konduksi untuk material yang berbentuk silinder. Oke, lalu yang berikutnya adalah turunan dari persamaan. Ini kelanjutan dari persamaan. Yang pertama adalah prinsip dari panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Ini bisa dijelaskan, dipahami bahwa ada perbedaan suhu antara temperatur inlet, temperatur inlet ini temperatur di bagian dalam dengan temperatur yang ada di luar. Jadi pada saat temperatur apa outlet ya, outlet atau temperatur bagian luar itu harus ada perbedaan suhu. Jadi tidak boleh sama ya. Jadi kalau misalnya ininya sama, ya ini langsung nol nih hasilnya. Misalkan temperatur dalamnya 100, temperatur luarnya 100, 100 dikurang 100 ya nol. Sedangkan ini ya berapapun angka yang dituliskan di sini, misalnya didapatlah katakanlah 10 ya, maka hasilnya nol. Jadi bisa dipastikan bahwa panas tidak akan mengalami perpindahan lagi jika suhu yang ada di dalam temperatur inlet dengan temperatur outletnya sama. Jadi yang perlu diingat dari konsep dasar perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Jadi kalau suhunya sama antara suhu T1 dengan T2 itu sama, ya nilainya nol. Jadi tidak akan ada panas yang dipindahkan. Nah, ini merupakan perhitungan untuk mencari heat flux yang terjadi pada konduksi untuk pipa yang berbentuk silinder. Jadi cukup mudah ya untuk mencari resisten termal. Len len itu logaritmik natural ya. Nanti ya tinggal cari aja di kalkulator atau di alat hitung. R0 radius dalam, radius outlet ya. R0 itu radius luar dibagi dengan radius dalam. Jadi kalau kembali lagi ke gambar, tadi di mana ya gambar? Nah, ini ada gambarnya ini. Ini adalah R inlet dan ini adalah R outlet. Inlet dibagi dengan outlet. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini tampak seperti ini ya. Jadi ini ada lingkaran. Ini adalah R inlet dan titik dari sini ini adalah R0-nya. R0 radius luar dibagi dengan radius dalam. Lalu dibagi dengan nilai 2 pi dikali K. Nah, di sini ada memasukkan unsur K. K itu adalah nilai thermal conductivity dari material yang digunakan. Jadi kalau materialnya misalnya baja atau aluminium, kemudian tembaga, ini mempunyai nilai thermal conductivity yang berbeda. Jadi dipengaruhi oleh nilai thermal conductivity. Lalu yang selanjutnya adalah nilai L. Nilai L itu merupakan bagian panjang, length-nya. Berapa nilai panjang dari silinder tersebut. Jadi kalau silindernya semakin semakin panjang, jadi kalau misalnya
panjangnya 5 dengan panjangnya misalnya 4 kali lipat, jadi misalnya 20, ini kan faktor pembaginya menjadi lebih besar. Jadi kalau faktor pembaginya menjadi lebih besar ya, kalau misalnya ini dapatnya 4 atau misalnya dapat 4 ya, 4 dibagi 5 dengan 4 dibagi, misalkan ini hasilnya nilainya 4 dibagi 5 dengan 4 dibagi 20. Ya pasti nilai apa nilai apa namanya itu, thermal conductivity-nya, bukan thermal conductivity, resisten resisten ininya akan mengalami perbedaan. Jadi resisten atau hambatan, resisten thermal R, R ini kan simbol hambatan ya, resistance atau hambatan, maka hambatannya akan mengalami perubahan atau mengalami penurunan. Jadi kalau ininya faktor pembagi lensnya atau halnya lebih panjang, maka resisten ini menjadi lebih kecil. Nah, ini yang seringkali dikombinasikan dari konsep konsep dasar ini, dari konsep awal ini pada saat ingin meningkatkan resisten atau meningkatkan atau menurunkan resistansi dari thermal. Hal apa yang bisa dimodifikasi? Ya bisa saja merubah nilai besarnya R0, dibesarkan lingkarannya atau dikecilkan nilai radius inlet, sehingga nilai resisten thermalnya mengalami penurunan, atau misalnya ingin meningkatkan nilai resisten thermal berarti bisa merubah bagian dari komponen ini, dari komponen dari persamaan tersebut. Nah, jika D adalah diameter silinder, maka R0 itu sama saja ekivalensi ya. Ini equivalence sama dengan D0 per DI atau R0 per R inlet. Sehingga persamaan aliran panas dapat ditulis menjadi seperti ini. 2 P dikali L T inlet, temperatur di bagian dalam dikurang dengan temperatur di bagian luar, lalu dibagi dengan len D0 per D inlet. Itu adalah bagian eh, nilai heat flux yang bisa dihitung. Lalu yang selanjutnya adalah jika diameter, ini diameter dalam silinder. Nah, ini dia dalam silinder itu DI ya, diameter inlet. DI-nya ini D diameter inlet nilainya 0,75. 0,75 itu berapa? 3 per 4 ya. 3 per 4 dari diameter luar D0. Jadi kalau misalkan eh, D inlet lebih besar dari 3 per 4 dikali D0, maka rumusnya mengalami perubahan untuk menghitung nilai heat flux. Jadi heat flux-nya itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Q sama dengan T1 min T0 dibagi dengan diameter luar di outlet dikurang diameter inlet dibagi dengan 2. Ini dibagi lagi dengan P K dikali L ditambah D inlet plus D0 dibagi 2.
Misalkan ini ya, gimana rumus itu supaya berlaku? Misalkan nilai DI-nya 4, 4 ya. 4, 3 per 4, kemudian D0-nya itu nilainya adalah 1. Nah, D inlet lebih besar dari ini, apa namanya, diameter luarnya. Jadi nanti bisa menghitung dengan persamaan eh, yang ini ya, menggunakan persamaan jika diameter dalam silinder lebih besar dari eh, diameter luarnya. Oke, lalu yang berikutnya adalah perpindahan panas ini secara konduksi, tetapi mempunyai bisa dikatakan layer-layer atau lapisan-lapisan yang berbeda. Jadi dinding berlapis, tapi kondisinya bukan pada plat datar, yang terjadi adalah pada bagian silinder. Sebuah silinder yang suhu permukaannya relatif tinggi, jadi di bagian di sini ada suhu permukaan. Suhu permukaan itu di bagian silinder. Permukaan relatif lebih tinggi dapat diisolasi dengan beberapa macam bahan yang disusun secara seri. Kenapa dikatakan secara seri? Karena bisa dilihat dari gambar ini ya, membacanya dari gambar ini. Ini rangkaiannya adalah rangkaian seri karena arahnya satu garis. Jadi kalau misalnya dari R1 atau dari T1 ya, dari temperatur 1 menuju ke T4, dari T1 dari temperatur sini menuju ke sini atau ke T4 itu harus melewati layer 1, layer 2, 3 dan 4. Jadi dari layer 1 dari sini harus melewati lapisan-lapisan. Karena lapisan 1 panas yang berpindah dari lapisan 1 akan bisa pindah ke lapisan 3 harus terlebih dahulu melewati lapisan 2. Itu yang dinamakan dengan rangkaian seri. Jadi kalau rangkaiannya paralel berarti antara lapisan 1, misalnya lapisan 1 dengan lapisan 2, misalnya lapisan 2-nya tidak berfungsi, maka panas bisa langsung loncat atau melewati lapisan 3, langsung masuk ke lapisan 3. Itu yang dinamakan dengan rangkaian eh, paralel. Tapi di bagian ini merupakan rangkaian yang terjadi secara seri. Jadi rangkaian hanya satu cabang. Sehingga bisa dituliskan di bagian tersebut nilai perubahan temperatur harus ada karena prinsip utama dari perpindahan panas nilai T1 harus berbeda dengan T2. Jadi kalau misalnya T1-nya misalkan nilainya 100 temperaturnya dan T2-nya juga sama 100, ya tidak ada panas yang dipindahkan karena 100 dikurang 100 kan 0. Berapapun angka yang eh, 0 ya, kalau berapapun nilainya yang dibagi ya pasti nilainya hasilnya 0. Jadi antara T1 dan T2 tidak terjadi heat flux. Nah, karena hal itu terjadi perpindahan panas atau terjadinya heat flux, maka sudah dipastikan bahwa nilai temperatur T1 itu akan berbeda dengan temperatur T2 dan T2 harus berbeda dengan temperatur T3 dan T3 harus berbeda dengan temperatur di T4-nya. Jadi T1, T2 dan T3 dan T4 itu harus mempunyai suhu yang berbeda.
Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, bisa masuk jelas terdengar ya. Stabil dan jelas. Ya. Nah, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke apa materi slide berikutnya. Kemudian persamaan aliran panas untuk dinding lapis rangkap yang berbentuk silinder sehingga bisa dituliskan delta T. Delta T itu artinya ya menyeluruh ya dari T1 sampai T4. Jadi kalau mempunyai 4 lapis ya berarti sampai T4. Tapi kalau lapisannya lebih atau hanya 3 berarti sampai eh, T3. Delta T menyeluruh dibagi dengan besarnya resisten yang terjadi pada bidang A, besarnya resisten yang terjadi atau yang dimiliki oleh bidang B, dan besarnya resisten yang terjadi pada bidang C. Sehingga bisa ditulis satu persatu untuk nilai resisten thermal yang dimiliki untuk bidang A pada silinder A, lapisan A, silinder lapisan B, dan silinder di lapisan C. Jadi nilai tersebut bisa diketahui berapa besar resisten yang dihasilkan. Nah, tadi ada beberapa variasi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah KA-nya. Ini KB-nya atau dan terakhir ini adalah KC. Nilai KA, KB, dan KC ini merupakan thermal conductivity. Jadi kalau ingin merubah, misalnya merubah itu artinya menaikkan resisten atau menurunkan resistennya ini ya bisa saja mengganti atau merubah material lapisan tersebut. Misalnya lapisan satu materialnya dari tembaga, lapisan dua materialnya dari eh, aluminium, kemudian di lapisan tiga supaya panasnya menjadi lebih rendah, heat flux-nya yang dipindahkan bisa saja menggunakan material yang terbuat dari komposit. Nah, ini bisa merubah di bagian perhitungan nilai thermal conductivity-nya. Sehingga di bagian selanjutnya ketika ini dilanjutkan, persamaan aliran panas dapat ditulis menjadi ini. Nah, ini adalah penjelasan secara lengkap ya dari rumus tersebut. Jadi kalau ini dimasukkan, disubstitusikan ke sini, T1 min T4, jadi temperatur awal sampai temperatur akhirnya, ini tinggal diketahui atau dicari datanya berapa besar nilai radius yang dimiliki oleh jari-jari untuk lapisan silinder 2, kemudian lapisan silinder 1, kemudian lapisan silinder 3, 2, dan di bagian akhir lapisan silinder 4 dan lapisan silinder 3. Jadi nanti bisa dihitung besarnya nilai heat flux. Ya. Ini ada dua equation, equation satu atau persamaan satu dan persamaan dua, ya semuanya bisa digunakan ya. Nanti bisa dicoba dilatih, dihitung. Ada satu gambar ya buat aja gambar nanti coba dimasukkan pasti nanti hasilnya sama antara hasil yang dihitung dengan persamaan satu dengan yang dihitung dengan menggunakan persamaan nomor dua. Nah, eh, bagian selanjutnya adalah konsep mengenai keseimbangan energi. Keseimbangan energi itu artinya Q itu artinya heat flux ya.
heat flux, aliran panas yang masuk itu harus atau harus sama ya, harus sama dengan aliran panas yang keluar. Ini adalah konsep dari eh, keseimbangan energi. Jadi energi panas yang mengalir masuk ya, yang mengalir masuk itu harus sama dengan energi panas yang dikeluarkan. Sehingga persamaan aliran panas bisa ditulis menjadi seperti ini. Nah, ini adalah konsepnya Q sama dengan delta T per sigma R TH. Jadi delta T itu ya eh, delta T total ya, itu harus sama dengan delta TA. TA itu artinya misalkan ini kalau digambar, nah ini ada gambar A ya. Nah, gambar A itu adalah eh, bidang silinder A. Sebut aja dengan silinder A. Ini silinder A. Kemudian B ini adalah bidang silinder B. Ini adalah silinder B. Dan yang terakhir adalah C ya. Ini adalah bidang silinder C. Silinder A, silinder B, dan silinder C itu nilai heat fluxnya sama. Jadi pada saat misalnya ini kalau digambarkan, divisualisasikan, arah panasnya dari sini, dari dalam sini ya. Ini pindah ke A, mengalir ke bidang silinder A, heat fluxnya itu akan sama dengan panas yang dipindahkan di bidang silinder B. Jadi eh, panas yang masuk panas yang masuk ke bidang A akan sama dengan panas yang dikeluarkan dari bidang A ke bidang B. Sehingga kalau dilanjutkan penurunan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi ada panas T1 min T4. Jadi temperatur 1 dengan temperatur luar ya, temperatur di dalam, di permukaan dalam dengan temperatur di luar, berapa suhunya. Nah, ini akan sama nilainya ketika menghitung heat flux yang terjadi di bidang A. Jadi ketika ini dihitung di bidang A, ini akan sama nilai temperaturnya, apa nilai heat flux ya. T1 min T4, berarti T1 sampai T4. Nah, kalau misalnya heat flux ingin mengetahui besarnya heat flux yang ada pada bidang bidang 2, ini kan bidang bukan bidang 2 ya, masih bidang bidang A, berarti harus mengetahui temperatur yang ada di T1 dan T2. Nah, nilai heat flux yang terjadi di bidang A akan sama dengan heat flux yang terjadi secara keseluruhan antara T1 dengan T4. Inilah yang dimaksud dengan konsep tadi keseimbangan energi. Jadi energi yang dialirkan dari bidang A akan sama dengan energi yang dialirkan pada eh, bidang B, begitu juga sebaliknya untuk bidang C dari T3, berarti harus mengetahui ya, temperatur di titik sini dengan temperatur yang ada di T4. Ya, itu adalah konsep sederhana, konsep awalnya atau konsep dasar mengenai perpindahan panas yang terjadi secara konduksi untuk
media yang digunakan, media panas yang mengalami perpindahan ini melalui media yang berbentuk silinder. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, eh, saya akan memberikan feedback ya dari perkuliahan. Tujuannya supaya membaca atau mencari materi apa dari sumber yang lain untuk materi yang sudah disampaikan mengenai kontak resisten. Ya, eh, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat ya tampilan di layarnya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah tadi yang sudah dibahas atau diceritakan di awal pertemuan ya. Dari grafik ini membahas mengenai material yang dilapisi coated ya, material yang diberikan lapisan dan material yang tidak diberikan atau tidak dilapisi. Lalu variasi apa yang dipengaruhi? Yang pertama adalah variasi besarnya nilai tekanan terhadap perubahan thermal kontak resisten. Kemudian dari grafik ini nanti bisa memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, jika tekanan kontak, jadi bisa dilihat dari gambar ini, jika nilai tekanan kontaknya itu material stainless steel untuk material yang tidak dilapisi nilainya 1000 kilonewton per meter kuadrat, berapa nilai konduktansi kontak termal dalam watt per meter kuadrat Kelvin berdasarkan grafik untuk material stainless. Nah, ini yang coba dibaca nih, gimana cara membaca grafik ini. Lalu yang kedua, bandingkan nilai konduktansi kontak termal antara bronze, materialnya ada ya, ini materialnya bronze, materialnya ini dengan nikel, nikel alloy dan nikel coat pada tekanan 2000 kilonewton meter kuadrat. Berapa selisihnya? Lalu yang selanjutnya, berapa tekanan dalam satuan kilonewton per meter kuadrat diperlukan agar bisa menghasilkan nilai konduktansi termalnya itu sebesar 5 dikali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat Kelvin untuk material aluminium alloy. Lalu yang selanjutnya, hitung rasio. Rasio itu artinya perbandingan ya. Rasio perbandingan antara konduktansi kontak termal yang di tanpa lapisan, uncoated ya. Uncoated itu tanpa lapisan nikel dengan stainless steel ya, dengan apa kondisi yang sama ya tanpa lapisan untuk tekanan yang nilainya itu 3000 kilonewton per meter kuadrat dan di bagian akhir
Jika pelapisan meningkatkan konduktansi, jika di bagian kutitnya ini memberikan eh, peningkatan konduktansi seberapa besar faktor 2 dibandingkan dengan kondisi uncoated. Berapakah estimasi baru dari thermal kontak conductance untuk bronze jika sebelumnya nilai tersebut untuk material bronze ini nilainya 8 kali 10 pangkat 3. Untuk nilai thermal kontak conductance-nya itu 8 kali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat Kelvin. Ya, oke, itu adalah feedback dari perkuliahan untuk mata mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kemudian di bagian selanjutnya jika tidak ada pertanyaan ya untuk materi yang disampaikan tadi, saya akan melakukan input absensi perkuliahan untuk kehadiran di siang hari ini di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk yang akan di input absensi kehadirannya bisa mengaktifkan on cam-nya dan on mic-nya supaya bisa terbaca ya di virtual Zoom bukti kehadiran dari siang hari ini. Ya, untuk share screen-nya bisa keluar ya di layar tampilannya. Bisa, Pak. Oke. Nah, yang namanya tertulis di sini supaya mudah menginput absensinya bisa mengaktifkan kamera dan on cam-nya. Yang pertama adalah Arya Nusantara ada di virtual Zoom. Hadir, Pak. Ini sebentar ini pertemuan keberapa ini? Oh, keenam. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor dan massa kelas A ya. Ini perpindahan kalor dan massa kelas A untuk pertemuan ke-7, 9 April 2025. Oke, yang pertama siapa? Ahmad Rizky Bahtiar ada di virtual Zoom.
Tidak ada ya. Suara dan on cam-nya tidak muncul. Lalu yang berikutnya Ahdan Rafif Padilah. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Akila Adi Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bagus Sajiwo. Hadir, Pak. Bagus tadi. Ada ya. Bentar, ini kenapa dia nggak muncul ya? Lalu yang selanjutnya Akila Adi Ramadan. Hadir, Pak. Ada ya. Bagus Ada, Sajiwo Pak. tadi hadir. Ada ya. Bagus Sajiwo. Ada, Pak. Hadir, Pak. Bergas Pradipta. Hadir, Pak. Kemudian Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Kalau bukannya ini ya single besar dong. Hadir, Pak. Apa yang kita mau? Kemudian Danis Farabi. Hadir, Pak. Kemudian Hadir, Pak. Hadir, Pak. Danis Farabi. Oke, lalu yang selanjutnya Dilan Geranata. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Fajar Aditya Puspo Pangestu. Hadir, Pak. Kemudian Ferry Valencia. Hadir, Pak. Gervanel Ignatius. Hadir, Pak. Selanjutnya Gideon Pahala Satria. Hadir, Pak. Lalu Irsyada Ahmad Altaf. Hadir, Pak. Khalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Hafiz Yusra. Lanjut apa? Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raka. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Alfan Nizar. Hadir, Pak. Muhammad Arkan Siaputra. Hadir, Bapak. Muhammad Dian Fakhri. Hadir, Pak. Muhammad Hussein Al-Fikri. Sekali lagi ya, Muhammad Hussein Al-Fikri ada di virtual Zoom. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar. Lalu yang berikutnya adalah Muhammad Raka Angkasa. Hadir, Pak. Lalu selanjutnya Prananda Setiawan. Tidak keluar ya di virtual Zoom. Hadir, Pak. Hadir. Ada ya, oke. Lalu Putri Maharani. Hadir, Pak. Selanjutnya Raden Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Ada. Rafli Takli Arkan. Hadir, Pak. Rahmat Aji Syawal. Hadir, Pak. Rajwa. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Rashan Rabani. Hadir, Pak. Kemudian Randy. Sekali lagi ya, Randy tidak ada ya di. Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Ada. Oke. Randy hadir, Pak. Lalu yang berikutnya Rido Ardi Pangestu. Hadir. Kemudian Rizky Deskian. Hadir, Pak. Kemudian Wibi Reska Putra Karyono. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wipir, Pak. Oke. Nah, itu adalah absen kehadiran ya untuk siang hari ini di mata kuliah perpindahan kalor dan massa untuk kelas A. Perpindahan kalor dan massa untuk kelas A ya di pertemuan ke
7. Lalu yang berikutnya kelas B ya. Nah, di kelas B ini yang pertama adalah Arya Nusantara. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Barada Adi Prayogo. Hadir, Pak. Selanjutnya Immanuel Christopher. Hadir, Pak. Ya, lalu yang berikutnya Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Selanjutnya Fakhrullah Makmun, Hadir, Pak. Fadil Muhammad, Hadir, Pak. Fakhrul Rizal Ramadan, Hadir, Pak. Fauzan Rizky Pujianto. Sekali lagi ya, Fauzan Rizky Pujianto tidak ada ya di keluar di apa virtual Zoom on mic dan on cam-nya. Lalu yang berikutnya adalah Margaret Madeline. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Maulana Ihsan Ardiansah, Hadir, Pak. M. Ridho Hafiz Adinata. Sekali lagi ya, M. Muhammad Ridho Hafiz Adinata. Tidak ada ya di on cam atau virtual Zoom-nya, suara dan videonya. Muhammad Haikal Akbar. Ada Muhammad Haikal Akbar, tidak ada ya. Lalu yang berikutnya Muhammad Fadil Hilmi. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Muhammad Haidar Faras. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Khairi Ramzi. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Sekali lagi ya, Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Tidak ada ya di on cam atau eh, on mic-nya. Muhammad Sakti Pramana Putra. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Nafi Gibran Sulistyo. Hadir, Pak. Kemudian Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada ya on cam atau on mic-nya. Naufal Zaki Amanullah. Sekali lagi ya, Naufal Hadir, Pak. Hadir, Pak. ada ya, oke. Lalu yang berikutnya Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Kemudian Raditya Pascal Ramadan. Hadir, Pak. Renard Ananda Nugroho. Tidak keluar ya suara on mic dan on cam-nya. Robert Sebastian Doni Siahaan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu yang terakhir Samuel Christian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Oke. Ya, ini adalah absen kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa di kelas B ya, perpindahan kalor massa dan kelas B hari Rabu 9 April 2025. Ya, oke baik. Kalau tidak ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan tentang materi yang disampaikan mengenai eh, kontak resisten ya, kontak resisten, kemudian tekanan yang diberikan bisa memberikan pengaruh terhadap panas yang ditimbulkan atau panas yang disalurkan. Jadi panas tersebut bisa mengalami perubahan karena ada pengaruh tekanan yang diberikan antara dua material yang berbeda.
Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Saya ucapkan selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.